3.1.A.4.1 Eksplorasi konsep, prinsip pengambilan keputusan, tugas 2.3 Wawancara, studi kasus yang diambil yaitu kasus keempat oleh Pujasari Purnama, calon guru penggerak Angkatan 4 Kota Palangkaraya. Aktivitas kali ini yaitu dilakukan dengan menemui seorang rekan kerja dan menanyakan pendapatnya terkait salah satu kasus. Kasus yang saya ambil yaitu kasus keempat terkait tentang Pak Budiman. Berikut adalah video dari proses wawancara saya dengan rekan kerja terkait kasus 4. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Ida. Bu Ida, gimana? Ada apa Bu Ida? Saya pengen minta pendapat Ibu nih terhadap kasus yang terjadi gitu. Jadi pengen tahu bagaimana pendapat Ibu. Kasusnya seperti ini Bu. Tentang apa ya? Studi kasus dan bagaimana pendapat Ibu ketika posisi berada pada kasus seperti ini gitu. Jadi kasusnya adalah Pak Budiman merupakan guru matematika di SMP Karunia. Pak Budiman dikenal sebagai guru yang rajin, ramah, penyabar, dan disukai banyak murid. Suatu hari, saat Pak Budiman sedang mengajar di jam pelajaran pertama di kelas 8A, tiba-tiba datang orang tua salah satu murid kelas 8A. Jadi dia itu adalah orang tua Abdul di depan pintu kelas 8. Namanya Bapak Anwar. Ayah Abdul mengacungkan parang sambil berteriak dan memanggil-manggil Abdul agar segera pulang untuk ikut panen ikan di tambak. Sontak Pak Budiman merasa kaget dan takut. Demikian juga dengan murid-murid yang lain. Soalnya kan bawa parang nih Bu. Jadi pasti takut. Di depan pintu langsung teriak-teriak. Abdul itu hanya bisa menangis dan ketakutan dan bersembunyi di pojok kelas sambil berteriak tidak mau pulang. Dalam situasi dan kondisi seperti itu, apa yang akan Ibu lakukan? Misalkan Ibu berada di posisi sebagai Pak Budiman. Kalau menurut saya nih ya Bu Ida ya, yang pertama saya tenangkan anaknya dulu biar tidak terlalu takut gitu kan ya. Ditenangkan dulu, baru kemudian saya menenangkan dari bapaknya ini mengasih penjelasan, tanya dulu apa namanya maksud dan tujuannya, biar bapaknya bisa bisa menyampaikan maksud dan tujuan ini dengan benar, biar anaknya juga tidak takut gitu. Jadi dua-duanya saling ditenangkan dulu, biar sama-sama emosi, anaknya biar nggak takut dan bapaknya juga tidak penuh emosi. Kan tadi bawa parang kan menakutkan sekali gitu kan. Di satu kelas juga otomatis nggak cuma satu kelas, saya sendiri loh jadi Budiman takut juga sih ya. Jadi karena kita sama-sama orang dewasa, jadi mencobalah untuk menanyakan gimana, ada apa Pak, ada yang bisa dibantu, kenapa gitu kan. Bisa kita bicara baik-baik, apa masalahnya, mari kita bicarakan sama-sama biar bisa mencari solusinya bersama. Begitu sih kalau menurut saya Bu Ida. Oke, jadi berarti yang pertama tuh tenangkan anaknya dulu, datangin anaknya yang di pojokan ya, yang dari ketakutan, baru tenangkan bapaknya. Mungkin kalau misalkan nih bapaknya ini coba diajak komunikasi, ternyata komunikasinya kurang efektif, misalkan masih tetap marah-marah, kira-kira bagaimana? Ya sebenarnya saya ngajak teman lah ya, saya juga takut iya ya, ngajak teman gimana biar saya tidak sendiri juga gitu kan. Tapi tadi ya Bu ya, waktu saya menenangkan tadi, saya juga harus bawa teman, biar soalnya bawa orang nih, bapaknya nih, biar melindungi, kita sama-sama terlindungi, tidak ada terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Oke. Satu posisi ini sebenarnya kan bapaknya pengen anaknya membantu untuk panen di tambak, tapi kan satu posisi juga anaknya harus belajar di sekolah. Nah kalau misalkan Ibu nih sebagai Pak Budiman, apakah Ibu melepaskan anaknya biar diajak orang tuanya untuk memanen, atau anaknya tetap melanjutkan untuk belajar? Karena kan sama-sama benar nih, membantu orang tua, satunya membantu orang tua benar, satunya belajar juga benar. Kalau menurut Ibu yang mana? Kalau menurut saya ini tadi dari kita berkomunikasi dengan orang tuanya, kalau orang tuanya bisa kita pahamkan
dengan yang seharusnya anak itu belajar pada saat itu, ya alangkah lebih baiknya gitu, lebih bagus gitu kan. Berarti siswanya bisa sekolah meneruskan belajar. Tapi kalau orang tuanya ini diajak bicara dari hati ke hati tidak bisa, masih ngotot, ya gimana lagi, ini demi kebaikan satu sekolah ya. Daripada satu sekolah tidak belajar karena keributan ini, lebih baik kita merelakan satu anak ini untuk membantu orang tuanya, karena belajar besok kan masih bisa belajar. Oke, seperti itu ya pendapat Ibu ya. Makasih banyak ya Bu ya terkait kasus 4 ini. Gambaran bagaimana pendapat Ibu, nanti akan saya tindak lanjuti bagaimana pendapat Ibu ini. Terima kasih banyak. Sama-sama Ibu Puja. Mari.